Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rafa Syibelva dengan NIM 10124161 dari kelas C624. Pada video ini saya akan menjelaskan uraian hasil analisis dari 3 studi kasus komunikasi dan negosiasi bisnis. Pada kasus pertama, untuk pertanyaan pertama, hambatan komunikasi di kasus quiet quitting ini sebenarnya terjadi karena kondisi karyawan dan sistem di perusahaan itu sendiri. Dari sisi psikologis, ketika karyawan lagi stres atau cemas, mereka cenderung menangkap informasi secara negatif. Jadi walaupun manajemen menyampaikan suatu informasi yang netral, bisa saja diterima oleh karyawan sebagai hal yang mengancam. Jadi dari sisi organisasi, yang kurang transparansi juga bikin karyawan merasa tidak dilibatkan hingga muncul rasa tidak percaya. Ditambah lagi kalau pesan yang disampaikan tidak jelas dan hanya lewat media. Akhirnya makin banyak kesalahpahaman yang dialami oleh karyawan tersebut. Untuk pertanyaan kedua, pendekatan etos, logos, dan patos itu penting karena komunikasi di sini bukan hanya memberi informasi, tetapi juga membangun kepercayaan kembali. Jadi etos itu fokus ke kejujuran dan kredibilitas. Kemudian logos agar karyawan paham secara logika, dan patos supaya mereka merasa dimengerti secara emosionalnya. Kemudian pada kasus kedua, di pertanyaan pertama, konflik antar generasi ini sebenarnya bukan karena salah satu pihak lebih besar, tetapi karena perbedaan dari cara pandang, di mana generasi senior terbiasa dengan komunikasi formal, sedangkan Gen Z lebih mengutamakan kecepatan dan fleksibilitasnya. Jadi masalahnya perbedaan ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi masing-masing merasa cara mereka adalah yang paling benar. Lalu untuk pertanyaan kedua, di kasus kedua ini, kalau dilihat dari Johari window, ini masuk ke blind area atau area buta, yang artinya ada hal yang tidak disadari oleh diri sendiri tapi terlihat oleh orang lain. Misalnya, Gen Z mungkin merasa sudah efisien, tapi di mata senior terlihat kurang sopan. Makanya dibutuhkan feedback dan komunikasi terbuka supaya masing-masing bisa saling memahami. Untuk pertanyaan ketiga, pada kasus kedua, kolaborasi ini jadi strategi terbaik karena bisa mengakomodasi kebutuhan di dua generasi ini. Jadi bukan memilih salah satu cara, tapi menggabungkan keduanya supaya lebih efektif. Itu yang dinamakan kolaborasi. Pada kasus ketiga, untuk pertanyaan pertama, dalam kasus call ini yang jadi masalah itu bukan persuasinya, tapi pada cara penggunaannya, di mana persuasi yang seharusnya membantu orang mengambil keputusan malah berubah jadi manipulasi karena tidak jujur dan terlalu menekan emosi audiens. Jadi akibatnya si audiens ini bisa terpengaruh tanpa benar-benar memahami resikonya. Kemudian untuk pertanyaan kedua di kasus ketiga, kampanye tandingan ini tetap perlu menggunakan persuasi, tapi dengan pendekatannya yang lebih etis. Artinya di mana informasi itu harus didukung oleh sumbernya yang jelas dan datanya yang nyata. Kemudian disampaikan dengan tetap menyentuh emosi tapi tidak menyesatkan. Jadi dengan begitu audiens tetap bisa tersentuh secara emosional, tapi juga mereka punya dasar logika yang kuat untuk mengambil keputusan. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya inti dari semua kasus ini adalah komunikasi yang efektif itu harus seimbang antara logika, emosi, dan kejujurannya. Karena kalau salah satu tidak terpenuhi atau tidak seimbang, komunikasinya itu bisa gagal, bahkan berujungnya kepada konflik ataupun manipulasi. Mungkin itu dia penjelasan uraian hasil analisis studi kasus dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.